Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, di dalam video ini saya masih membahas tentang seputar masalah perceraian. Dan di video ini saya ingin menindaklanjuti video saya sebelumnya, di mana kemarin saya mengupload video dengan judul mengajukan gugatan cerai namun tidak mengajukan saksi. Apakah gugatan tersebut diterima oleh hakim? Nah, di dalam video tersebut saya menyampaikan bahwasanya gugatan yang diajukan dengan tidak mengajukan saksi, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu di saat gugatan perceraian kita dinyatakan tidak dapat diterima, langkah hukum seperti apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa mengajukan gugatan perceraian dan perkawinan kita itu dinyatakan putus secara hukum? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini. Namun sebelum lanjut ke topik utama, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan video ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, apabila kita mengajukan gugatan perceraian namun tidak didukung dengan keterangan saksi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana pengalaman saya ketika menangani salah satu kasus perceraian di pengadilan negeri, namun saya tidak menyebutkan di pengadilan negeri mana, di mana dalam perkara tersebut saya tidak mengajukan saksi karena memang prinsipal tidak bisa memberikan saksi yang bisa kita hadirkan di persidangan, yang pada intinya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim, di mana dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa oleh karena faktanya penggugat hanya mengajukan satu macam alat bukti saja, yaitu bukti-bukti surat, akan tetapi tidak mengajukan alat bukti lain, yakni saksi, maka menurut hemat dan pendapat majelis, perkara ini belum dapat diputus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu rekan-rekan, langkah hukum seperti apa yang akan kita lakukan ketika gugatan perceraian yang kita ajukan dinyatakan tidak dapat diterima? Nah, langkah hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan yang baru dan kemudian mengajukan saksi di gugatan berikutnya, sehingga apa yang tidak terpenuhi di dalam gugatan sebelumnya itu bisa kita tutupi kesalahannya di persidangan selanjutnya. Artinya rekan-rekan, apabila gugatan perceraian kita dinyatakan tidak dapat diterima, maka kita terlebih dahulu mempelajari hal-hal apa saja yang menyebabkan gugatan kita dinyatakan tidak dapat diterima. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena hakim berpandangan karena kita tidak mengajukan saksi, maka perkara ini belum dapat diputus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jadi ketika kita mengajukan gugatan yang baru, maka kita harus berusaha untuk mengajukan saksi dengan tujuan mendukung dalil-dalil gugatan yang kita ajukan di dalam gugatan tersebut. Yang pada intinya rekan-rekan, saksi ini sangat penting untuk mendukung dalil-dalil gugatan kita. Jadi langkah hukum yang bisa kita lakukan apabila gugatan perceraian yang kita ajukan dinyatakan tidak dapat diterima adalah dengan cara mengajukan gugatan yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya seputar masalah perceraian. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan video ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.